Selamat datang kembali. Hari ini kita ada pembahasan khusus nih buat Anda. Kita bakal gali lebih dalam sumber-sumber tentang area Tobu di Edogawa, Tokyo. Misinya, ya kita coba ungkap cerita sejarah sama tempat-tempat menarik yang mungkin tersembunyi di balik area yang kelihatannya cuma pinggiran kota biasa aja. Siap ya? Siap dong. Area Tobu ini, khususnya Mizue dan Shinozaki ya, itu emang nyimpen banyak cerita dari zaman Edo dulu sampai perubahan modernnya yang lumayan cepat. Sumber-sumber Anda ini kasih gambaran yang kaya banget soal evolusinya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Nama tempatnya. Sumber Anda kan nyebut tuh asal-usul nama Mizue sama Shinozaki. Gimana tuh ceritanya? Nah ini menarik nih, karena namanya aja udah kasih petunjuk. Mizue itu ternyata gabungan dari nama desa Mizuho sama Ichinoe, itu pas digabung tahun 1913, era Taisho. Nah, Mizuho sendiri artinya kan bulir padi segar. Nama itu dipilih waktu beberapa desa gabung di era Meiji, tahun 1889. Jadi jelas banget ya, dulu itu landscape-nya sawah semua. Wah, agraris banget ya berarti awalnya. Terus kalau Shinozaki gimana? Ada cerita mirip juga? Kalau Shinozaki itu namanya diperkirakan artinya tanah di gosong pasir tempat bambu Shinodake, itu jenis bambu kecil, tumbuh. Akarnya lebih tua lagi malah. Ada dokumen yang Anda kasih itu nyebut nama Kami Shinozaki sama Shimo Shinozaki udah ada di catatan abad ke-14. Ini nunjukin sejarah panjangnya sebagai wilayah yang ya dekat banget sama air, terutama Sungai Edo. Jadi jejak masa lalu yang agraris sama kehidupan zaman dulunya itu apa masih bisa kita lihat sekarang? Ada nggak tempat yang benar-benar bawa kita balik ke masa itu? Ada banget. Satu tempat yang menonjol sekali di sumber Anda, permata sejarah dari zaman Edo. Ichinoe Nanushi Yashiki. Ini bekas rumahnya keluarga Tajima. Mereka turun-turun jadi nanushi, semacam kepala desa gitulah. Di Ichinoe Shinden. Shinden itu lahan baru yang dibuka buat pertanian zaman Edo. Toko pentingnya itu Tajima Zusho. Nah, yang bikin tempat ini spesial banget, dan ini penting nih, itu keasliannya. Bangunan utama yang atapnya jerami itu, yang kita lihat sekarang, itu dibangun sekitar tahun 1770-an. Dan masih berdiri persis di lokasi aslinya. Nggak pernah dipindah sama sekali. Wah, masih di lokasi asli, bukan replika atau bangunan pindahan gitu ya? Betul. Makanya autentik banget, tiket masuknya juga cuma 100 yen, murah banget buat ngerasain atmosfer rumah pejabat desa zaman Edo, beneran kayak masuk kapsul waktu. Luar biasa sih ini, pengalaman autentik berarti ya. Nah, selain rumah kepala desa ini, ada lagi peninggalan era Edo lain yang ceritanya unik, mungkin yang nggak banyak orang tahu gitu. Ada satu lagi yang spesifik dan punya daya tarik unik. Namanya kuil Dayunji. Dayunji, sumber Anda nyebut julukannya nggak biasa. Yakushia Dera, artinya kuil aktor. Kuil aktor? Kok bisa? Nah, ternyata kuil ini jadi tempat peristirahatan terakhir banyak aktor kabuki legendaris dari berbagai generasi loh. Nama-nama besar kayak klan Ichikawa dan Juro, Bando Hiko Saburo, Segawa Kikunojo, Matsumoto Koshiro, sampai Nakamura Kanzaburo itu makamnya di sini. Jadi buat penggemar sejarah teater Jepang atau kabuki, wah ini harta karun tersembunyi banget. Wah, gila sih. Pemakaman khusus aktor kabuki. Itu pasti langka banget ya. Ada kuil lain nggak di daerah situ yang punya cerita rakyat menarik gitu? Ada juga yang menarik di kuil Anyoji, Anyangji. Di sana ada patung namanya Konyaku Enma. Menurut kepercayaan lokal nih, yang dicatat juga di sumber Anda, Enma Dewa, penguasa neraka di mitologi Buddha, itu di sini dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit gigi sama penyakit mata. Jadi katanya pengunjung berdoa sambil bawa sesajen konyaku gitu. Ini sentuhan cerita rakyat lokal yang menarik, menunjukkan sisi kepercayaan tradisional masyarakat situ yang udah ada dari tahun 1567 pas kuilnya berdiri. Dari rumah kepala desa, kuil aktor, sampai patung penyembuh sakit gigi. Wah, ternyata banyak banget ya lapisan sejarah sama budayanya. Nah, kita kan tahu ya area Tobu ini diapit dua sungai besar, Edogawa sama Shinagawa. Pasti hidup di sini tuh dipengaruhi banget sama air, termasuk risikonya kayak banjir gitu kan. Tepat sekali. Hidup dekat sungai besar itu selalu ada dua sisi ya. Dan ada bukti fisik yang menarik banget dan cukup unik soal risiko ini. Disebut juga di sumber Anda.
Papan Penanda Level Air, AAP. AAP itu Arakawa Pile A. Papan ini ada di beberapa titik termasuk dekat stasiun Mizue sama Shinozaki. Gunanya, ia buat nyatet ketinggian air pas banjir besar zaman dulu. AAP ini sistem ukur ketinggian yang patokan nolnya di Regajima, dekat muara Sungai Sumida. Contoh paling jelas itu penanda kuning di Mizue, nunjukin level AAP 3,15 meter. Nah, segitu tingginya air pas Topan Kiti ngehantam tahun 1949. 3 meter lebih di area stasiun? Susah ngebayanginnya. Iya, itu pengingat visual yang kuat banget soal tantangan hidup di dataran rendah dan gimana masyarakatnya beradaptasi. Selain papan penanda itu, ada nggak infrastruktur fisik buat ngendaliin air yang masih bisa kita lihat sekarang? Ada satu bangunan monumental yang hubungannya langsung sama pengelolaan air. Edogawa Suikomon. Edogawa Suikomon. Itu gerbang air raksasa, selesainya tahun 1943. Sumber Anda nyatet, waktu itu bangunan dengan 5 pintu air ini jadi yang terbesar di timur, maksudnya Asia ya. Fungsi utamanya, ya penting banget, ngatur aliran air antara Sungai Edo sama Kanal Nakagawa. Tapi, selain fungsi teknisnya, sekarang lokasinya juga terkenal jadi tempat bagus buat nikmatin sakura pas musim semi. Oh, jadi multifungsi ya? Kombinasi infrastruktur penting sama keindahan alam. Keren. Nah, jadi setelah beradaptasi sama tantangan air itu, gimana lanskap sawah sama saluran irigasi tadi berubah jadi pemukiman modern kayak sekarang? Ada jejak transformasinya? Transformasinya kelihatan banget dari cara mereka ngelola ruang hijau sekarang. Ini menarik banget nih. Jadi bekas saluran irigasi sama kanal kecil yang dulu penting buat ngairi sawah, kayak Hongoyosui sama Shinodabori, itu nggak dihilangin gitu aja. Banyak yang diubah jadi Shinryokudo, atau jalur hijau di tepi air yang nyaman banget. Contohnya Shinodabori Shinryokudo, panjangnya 1,6 km, sama Toe Hori Shinryokudo, itu 1,8 km. Ini bagian dari inisiatif jaringan air dan hijaunya Edogawa. Tempat-tempat ini sekarang jadi favorit warga buat jalan santai, sepedaan, nikmatin alam, bahkan bisa lihat burung sama ikan kecil di airnya yang jernih. Jadi infrastruktur lama dikasih nyawa baru. Wah, itu pinter banget ya caranya. Memanfaatkan sejarah landscape-nya sekaligus bikin ruang publik yang asri. Ada lagi nggak taman atau ruang hijau menarik lainnya yang disebut? Ada dong. Selain jalur hijau tadi, sumber Anda juga nyebut beberapa taman lain. Ada Taman Mizuho no Sato. Uniknya taman ini sengaja masih ada petak sawah kecilnya. Jadi pengingat visual soal asal nama Mizue tadi, bulir padi segar. Terus ada Taman Minami Shinozaki Sakura. Dari namanya aja udah jelas ya, ini spot hanami, piknik lihat sakura, yang populer buat warga lokal. Nah, di sepanjang tepi sungai Edogawa ada fasilitas rekreasi yang lebih gede. Kayak Shinozaki Ponyland, anak-anak bisa naik kuda poni di sana. Ada Mizube Sports Garden yang fasilitas olahraganya macam-macam. Terus Tobukotsu Park atau Taman Lalu Lintas Anak-anak. Di situ anak-anak bisa belajar aturan lalu lintas sambil main sepeda. Ini semua bisa dibilang permata tersembunyi buat rekreasi keluarga sama aktivitas outdoor. Malah ada catatan soal masih adanya rumah kaca sama kebun sayur di beberapa sudut. Mungkin ini sisa-sisa sejarah Edogawa sebagai penghasil sayuran komatsuna yang terkenal itu ya. Wah, banyak banget ya pilihan tempat rekreasi hijaunya. Oke, sekarang kita geser ke sisi modernnya nih. Pembukaan jalur kereta Toei Shinjuku sampai ke Mizue tahun 1986 itu pasti bawa perubahan gede banget kan? Ada cerita menarik nggak di balik tonggak sejarah ini? Iya, datangnya kereta bawah tanah ini benar-benar jadi titik balik. Salah satu sumber Anda itu nyorot satu monumen namanya Yakshin, lompatan maju, letaknya nggak jauh dari stasiun Mizue. Nah, ternyata monumen ini bukan cuma hiasan biasa. Ini didedikasikan buat ngenang jasa mantan wali kota Edogawa yang jabatannya lama banget, namanya Nakazoto Kiichi. Beliau ini berjuang keras biar perpanjangan jalur Toei Shinjuku ini beneran sampai ke Mizue sama Shinozaki. Soalnya rencananya itu sempat mau dibekuin. Oh, jadi ada perjuangan di baliknya ya? Nggak otomatis jadi gitu aja. Betul. Jadi monumen ini simbol perjuangan di balik pembangunan infrastruktur penting itu.
Pembukaan stasiun ini bareng sama proyek Tochikukaku Seiri, itu istilah buat penataan ulang lahan besar-besaran. Kayak ngerapiin petak-petak tanah yang nggak beraturan jadi blok-blok teratur buat jalan, rumah, fasilitas umum. Itu bener-bener ngubah wajah Mizue jadi kawasan pemukiman yang lebih modern dan tertata kayak sekarang. Jadi perjuangan di balik layar itu diabadikan ya? Selain monumen itu, ada sisa-sisa infrastruktur transportasi masa lalu yang punya cerita nggak? Ada satu jembatan yang disebut Jembatan Mizue Ohashi. Itu nyebrangin sungai Shin Nagawa. Dibangunnya tahun 1960. Jembatan ini ceritanya unik. Dulu pernah dilewatin sama trolleybus. Tahu kan? Bus listrik yang sumber tenaganya dari kabel di atas jalan itu nggak pakai rel. Yah, ini sekilas kenangan moda transportasi publik masa lalu yang sekarang udah jarang banget ditemuin sebelum era kereta bawah tanah sama bus modern kayak sekarang. Trolleybus? Wah, itu beneran bawa nuansa nostalgia ya? Oke. Nah, di luar sejarah besar, infrastruktur, sama taman-taman tadi, sumber-sumber Anda nangkep detail kecil atau tempat unik kekinian nggak? Yang ngasih warna ke kehidupan sehari-hari di sana gitu. Semacam permata tersembunyi modern mungkin? Bikin keragaman sama karakter lokal di luar situs sejarah utama. Misalnya ada kafe unik namanya Teas Cafe. Bangunannya dari kontainer dan spesifik nyajiin masakan Senegal. Kayak mafe, itu semur kacang, terus kopi khas Senegal, Cafe Tuba. Lumayan langka nih nemu ginian di Tokyo. Terus ada toko roti Lion Sole. Rupanya terkenal gara-gara curry pan atau roti kari isi daging sapinya pernah menang medali emas di kompetisi Curry Pan Grand Prix. Wah, roti kari juara. Keren. Ada lagi kafe Bake Bread and Sweets. Ini populer karena kue-kue buatannya sering banget temanya binatang atau musiman gitu. Lucu-lucu banget dan fotogenik. Dari masakan Senegal, roti kari juara, sampai kue imut, beragam banget ya temuan kulinernya. Ada lagi yang unik yang mungkin nggak kepikiran? Malah ada disebut soal keberadaan Daido Robot Museum di Mizue. Isinya pameran robot industri dari perusahaan Daido. Mungkin bukan tujuan wisata biasa ya, tapi nunjukin sisi industri atau teknologi di area itu. Ada juga observasi menarik dari salah satu sumber soal papan iklan lucu di salon kecantikan. Nawarin cara baru ditemukan buat layanan pijat shampoo mereka. Nah, detail-detail kecil kayak gini nih yang melengkapi gambaran Mizue dan Shinozaki. Jadi bukan cuma area bersejarah atau hijau aja, tapi juga tempat yang hidup, punya karakter, dan kejutan-kejutan kecilnya sendiri. Jadi kalau kita simpulkan nih dari semua sumber yang Anda kasih, jelas banget ya kalau area Tobu di Edogawa, khususnya Mizue dan Shinozaki, ini jauh lebih menarik dari sekedar citra pinggiran kota biasa. Ada lapisan-lapisan sejarah yang kaya banget. Mulai dari rumah kepala desa zaman Edo yang masih asli dan bisa kita datangin, kuil unik tempat makam aktor kabuki, sampai transformasi lanskap yang cerdas dari sawah jadi jalur hijau sama taman rekreasi modern. Tepat sekali. Diskusi kita hari ini nunjukin banget gimana sebuah komunitas itu beradaptasi sama lingkungannya yang berair, ngadepin tantangan kayak banjir, tapi juga ngelestariin dan memanfaatin sejarahnya. Sambil terus berubah ngikutin modernitas kayak datangnya jalur kereta, kita lihat jejak perjuangan di Monumen Yakushin itu inovasi di penggunaan ulang lahan bekas irigasi, sama potret kehidupan sehari-hari yang unik lewat tempat makan lokal atau bahkan papan iklan lucu tadi. Ini jadi pengingat sih kalau di setiap sudut lingkungan kita itu selalu ada cerita menarik kalau kita mau lihat lebih dekat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Setelah dengar semua ini, kalau Anda jalan-jalan nih, nyusurin Mizue atau Shinozaki hari ini, kira-kira jejak sejarah, transformasi lanskap, atau permata tersembunyi lainnya, mau yang kuno atau modern, apalagi ya yang mungkin Anda temuin, yang belum sempat keungkap di sumber-sumber kita tadi. Mungkin ada kuil kecil lain yang ceritanya nggak terduga, atau toko lokal legendaris yang belum kesebut. Semoga penelusuran kita kali ini bermanfaat ya, dan makin bikin Anda penasaran. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.